Shalom. Puji Tuhan. Kita masih memasuki tema kita dari pusat, dari lembah pujian. Tema kita adalah Leading as Influencer in My Community. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Di dalam versi TSI, saya bacakan ya, yang dalam versi TSI, Matius 20 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan, kalian harus mengikuti teladanku. Kita semua tahu teladan kita adalah Yesus. Karena aku, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban, menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Ya, dari ayat ini kita semakin dikuatkan kembali bahwa ingat teladan kita, teladan di dalam kehidupan kita itu adalah Yesus. Kalau teladan di dalam pelayanan kita, yang paling gampang kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, jadi tema bulanan kita yang di gereja lokal kita ini yaitu Good News for the City. Berita atau kabar baik buat kota kita. Berapa banyak saudara mau menjadi berkat buat kota kita? Amin. Kok gak banyak ya? Oh, saudara lebih senang ke gereja dan jadi berkat di gereja. Saudara, kalau kita cuma mau jadi berkat di gereja, apalagi cuma untuk Riverside. Saudara, Yesus gak perlu mati untuk menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kita cuma event. Kita cuma ibadah ke gereja, kita cuma jadi orang Kristen yang biasa. Tetapi kita tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain. Padahal teladan Yesus jelas katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi aku datang untuk melayani. Menjadi berkat buat orang lain. Menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, teladan kita siapa? Yesus. Kalau teladan kita Yesus, seharusnya itu ada juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada dalam kita. Ya, jadi good news for the city. Nah, saudara perlu tahu bahwa sebelum kita menjadi berkat buat kota, saudara harus menjadi berkat buat dirimu sendiri. Pribadi-pribadi. Jadi di sini ini saya ambil dari PPT-nya City to City. Jadi kalau di sebelah kanan itu saudara lihat satu keluarga. Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi. Terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita menjadi tanggung jawab kita, tapi mereka adalah miliknya Tuhan. Begitupun dengan suami dan istri kita. Saudara jangan kepengaruh ya dengan apa yang selama ini kita dengar, kita terima, kita belajar, kita diajarin orang tua kita. Salah satu dari yang pernah kita dengar itu kan begini, surga nunut, neraka katut gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Surga nunut, neraka katut itu ke surga juga ikut, ke neraka juga ikut. Suami istri itu kayak begitu. Ya. Kalau malaikatnya orang Jawa juga ya dia bilang jari sopo gitu. Enggak, saudara. Keselamatan itu pribadi. Saudara punya tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Bukan berdasarkan apa katanya istri atau suami. Apalagi katanya mertua kan gitu ya. Yang mertua-mertua di sini jangan tersinggung dulu. Jadi dari pribadi-pribadi lalu menjadi keluarga. Setelah keluarga ke komunitas. Dalam komunitas yang sehat lalu kepada gereja. Nah, selama ini gereja, kita itu cuma mengejar yang namanya pertumbuhan, benar gak? Gereja harus bertumbuh. Gereja harus bertumbuh, supaya ketika kita bertumbuh, ya tambah banyak, lalu kita berbuah. Kan gitu. Kalau kita gak bertumbuh, kita tidak berbuah. Benar sih, tapi sebetulnya saya sangat admire dengan moto ini. Dia katakan begini, gereja itu bukan mengejar pertumbuhannya. Gereja itu harus mengejar kesehatannya. Nah, kenapa kesehatannya? Kalau gereja itu sehat, maka otomatis dia bertumbuh. Gitu.
Jadi jangan dikejar pertumbuhannya dulu, kejar kesehatannya. Kalau di dalam keluarga juga begitu. Keluarga dikejar kesehatannya dulu. Jangan dikejar yang pertumbuhannya, jangan dikejar kekayaannya, tapi kejar dulu kesehatannya. Kalau engkau sehat, maka ketika engkau kaya, engkau tidak akan terpikat dengan kekayaanmu. Sebab di dalam dirimu, engkau sehat. Gitu. Kalau kita nggak sehat itu artinya tubuh, jiwa, dan roh kita. Maka yang kita kejar itu kekayaan, bukan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Makanya nggak heran orang Kristen pada waktu miskin, pada waktu nggak punya apa-apa, kerjaannya masih sederhana, berdoanya luar biasa. Nangisnya semua cairan keluar dari dalam tubuhnya. Tapi ketika diberkati, nggak pernah muncul lagi di gereja, nggak pernah ada lagi di komunitas. Waktu ditanya, kamu kemana saja? Aduh Pak, sorry Pak, maaf. Toko saya semakin ramai, saya nggak bisa handle, saya nggak punya waktu untuk bisa ibadah lagi. Saudara, ini mengejar kekayaan. Bukan mengejar kesehatan di dalam dirinya. Nah ini yang Tuhan gak mau. Gitu. Jadi jangan dibalik. Ya, artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat buat kota kita. Ya saya kira Denpasar akan digoncang. Ini orang segini banyaknya sudah pasti goncang saudara. Denpasar akan look up. Mereka akan lihat Yesus, percaya dengan Yesus. Mereka akan berduyun-duyun kepada Yesus. Kalau dari 250 orang ini kita sama-sama penuh. Kita fulfillment. Kita penuh, kita gak butuh yang lain, kita cuma butuh Yesus. Sebab apa? Kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada kuasanya yang dinyatakan. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bahkan bangkit. Karena ada Yesus di dalam kita. Gitu. Nah kalau kota harus dimulai dari gereja, lalu komunitas, lalu keluarga. Betapa setiap keluarga dan pribadi di tempat ini, kita harus mengejar yang namanya apa? Fulfillment. Yang namanya kepenuhan. Masing-masing dari saudara harus penuh. Saudara gak butuh yang lain. Gak perlu yang lain. Cuman Yesus yang ada dalam hidupku. That's enough. Itu sudah cukup dalam kehidupanku. Maka itu akan terjadi yang namanya transfer gitu. Ya, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-30. Ya sebetulnya point of view-nya itu di ayat 18 sampai yang ke-19. Tapi supaya kita mengerti maksud daripada ayat ini, kita sama-sama belajar. Ya di dalam Lukas 4 dari ayat 16 dulu sampai yang ke-30. Dikatakan begini, ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Ini yang saudara harus highlight. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berapa saudara tahu bahwa engkau diurapi Tuhan? Amin. Amin. Engkau diurapi Tuhan. Jangan cari-cari pengurapan lagi. Engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Tuhan ada di dalam dirimu. Saudara jangan cari-cari pengurapan. Jangan saudara. Ada banyak orang Kristen salah mengerti. Cari-cari terus pengurapan. Tapi dalam kehidupannya dia merasa tidak fulfillment. Dia merasa tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Jadi kayak seperti baterai saudara. Dipakai habis dicas lagi, dipakai habis dicas lagi. Datang ke gereja hari Minggu kayak dicas. Nanti hari Senin sampai Sabtu, hari Senin masih lumayan lah. Dari 100% jadi 80%. Hari Selasa mulai turun jadi 70%. Hari Rabu mulai 50%. Hari Sabtu mulai 20%. Delosor lalu hari Minggu dicas lagi, datang lagi. Pengurapan bukan begitu saudara. Pengurapan itu sudah ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Yesus sudah ada dalam kita. Makanya Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya pada hari ini genaplah nas ini. Sewaktu kamu mendengarnya dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Saudara perhatikan itu. Ada kata-kata indah yang diucapkannya. Artinya Yesus bukan hanya dia diberikan kuasa untuk bisa bikin mujizat. Menyembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat. Tetapi dia juga punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Kata-kata yang disampaikan itu adalah kata-kata yang powerful, yang indah. Bukan cuma retorika, tapi sebuah kata-kata yang bisa mengubahkan pendengarnya, saudara. Itulah yang Yesus punya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengurapi dia. Ketika pengurapan itu ada di dalam diri seseorang, maka yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa, saudara. Yang tadinya dia tidak mampu menjadi mampu. Itulah arti daripada pengurapan. Yang tujuannya adalah untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang yang diurapi itu. Jadi pengurapan bukan untuk mencari kekayaan, cari ketenaran, cari supaya terkenal, supaya dikenal banyak orang. Bukan, saudara. Tapi ini. Lalu dikatakan maka berkatalah kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, Yesus mengingatkan kepada pendengarnya pada waktu itu, yaitu tetangga-tetangganya sendiri. Terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Yang menurut mereka Naaman itu adalah orang fasik, orang yang tidak mendapat kasih karunia. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Cepat sekali ya, tadinya kagum, heran gitu dengar khotbah, ya. Lalu tiba-tiba marah mereka. Mereka bangun. Lebih mengerikan lagi ini saudara. Lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia kemana? Ke tepi gunung, ke jurang, saudara. Yang tujuannya untuk membunuh Yesus. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, sadis. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Mereka lupa bahwa Yesus memang 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dalam kerumunan itu, tiba-tiba yang mau dijungkirin ke tepi jurang, ternyata salah satu dari imamnya sendiri. Gak jadi, akhirnya bingung kemana Yesus, Yesusnya menghilang. Orang dia Allah, dia bukan manusia biasa. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Belum waktunya dia harus dibuang ke tepi jurang dan mati. Saudara, singkat cerita Yesus gak ada. Hilang di tengah-tengah keramaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini saya buat satu kerangka, satu statement. Bahwa ada 6 tujuan daripada gereja. Sekali lagi kalau saudara dan saya dipanggil cuman untuk gereja di tempat ini. Dan cuman untuk hari Minggu di tempat ini. Maka Yesus gak perlu mati di atas kayu salib. Tapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Bahkan kita bukan hanya dipanggil. Kita dibenarkan sama Tuhan. Lalu kita dimuliakan sama Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya saudara dan saya pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Di dalam Komsel pun seperti itu. Saudara, saya teringat
Dulu itu ada lagu, saudara mungkin yang angkatannya sama dengan saya baru tahu lagu ini. Isabella adalah, ada yang tahu itu? Nah berarti podo tuh sama saya. Yang gak tahu gak ngerti. Itu kan ada teksnya dia bilang gini. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Saudara gak mau, senengnya kumpul terus gitu kan. Isabella senengnya kumpul terus. Saudara. Yesus gak mau begitu. Kita memang kumpul tapi tujuannya untuk diutus. Jadi kalau di komsel, saudara dipecah, saudara dipisah, gak apa-apa. Tujuannya untuk supaya kita diutus menjadi berkat di tempat lain. Bukan di tempat komselmu sendiri yang diberkati. Ya, jadi seperti itu. Nah, tujuan daripada gereja yang pertama yaitu memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang lemah. To preach the gospel to the poor. Lalu yang kedua menyembuhkan hati yang terluka. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Saudara, tujuan daripada gereja itu. Jadi menyembuhkan yang terluka, bukan membuat orang lain jadi terluka. Berapa banyak kita sebagai gereja rajin ibadah, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, tapi senengnya, hobinya itu adalah membuat luka orang lain. Melukai orang lain. Lewat apa? Bisa lewat verbal, bisa lewat keputusan kita, yang itu tujuannya untuk kepentingan diri kita sendiri, akhirnya orang banyak terluka. Itu kita sudah miss dari tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Lalu yang ketiga, menyatakan pembebasan bagi yang terikat. Kalau saudara ini terikat, maka tidak bisa saudara melepaskan ikatan orang lain. Amin. Bagaimana orang itu terikat lalu dia berusaha melepaskan ikatan orang yang terikat. Gak bisa. Saudara. Makanya Yesus mau kita dengan urapan kita sudah bebas. Gak boleh ada beban. Gak boleh ada ikatan. Makanya di tempat ini kita diajarin bagaimana kita bisa betul-betul bukan menghilangkan berhala dalam hidup kita. Tetapi mengganti berhala itu. Berhala itu harus diganti dengan yang Tuhan mau. Baru kita bisa menjadi orang yang tidak terikat. Lalu yang keempat, menjadi penglihatan bagi orang buta. Recovery of sight to the blind. Menjadi mata menuntun orang yang buta. Kalau Anda juga buta, Anda gak bisa nuntun orang buta. Kalau buta sama buta maka masuk selokan, masuk got. Karena kita gak tahu. Nah Yesus sudah berikan itu dalam hidup kita. Pengurapan itu ada di dalam kita. Lalu yang kelima, membebaskan orang-orang yang tertindas. Bukan malah kita menindas orang lain. Menindas suami kita, menindas istri kita. Menindas anak-anak kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang membebaskan mereka. Lalu yang terakhir, menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah yang Yesus pada waktu itu katakan di depan para pendengarnya. Dia bilang roh Tuhan ada padaku. Dan 6 kata ini dia sampaikan itu. Dan ini sebetulnya nubuatan daripada Yesaya. Yang pada waktu itu kita tahu Yesaya dari kerajaan Israel yang terbelah menjadi 2. Dari Israel yang ibu kotanya di Samaria. Dengan yang di Yehuda dan Yesaya pada waktu itu. Dengan ibu kota di Yerusalem pada waktu itu. Di bait daripada rumah ibadat ini. Dibukakan buku itu dan waktu Yesus buka itu sebetulnya penggenapan dari apa yang Yesaya ribuan tahun yang lalu itu sudah disampaikan.
Dan Yesus menggenapinya pada waktu itu. Tapi pendengarnya gak percaya. Berapa banyak hari ini kita juga masih ragu-ragu. Siapa Yesus itu sebenarnya dalam hidup kita. Apalagi kita sekarang banyak mendengar media sosial. Ada yang lagi viral. Dikatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan. Keyakinan-keyakinan yang lain bisa memperoleh keselamatan itu. Saudara, iman kita satu-satunya seperti katekismus tadi. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa kita hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita sendiri mata kita buta, kita nggak bisa bergerak, kita terikat, kita ragu-ragu untuk melangkah. Maka yang terjadi apa? Kita nggak akan pernah bisa menjadi terang bagi sesama kita. Apalagi untuk kota kita. Karena kita ragu-ragu. Saudara ketemu dengan banyak orang, saudara ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Menginjili mereka, menceritakan kebaikan Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara masih merasa terikat dengan banyak hal. Padahal di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, dikatakan begini. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sudah direncanakan Allah sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Saudara ini beruntung, saudara ini diberkati, saudara ini penuh dengan kasih karunia. Saudara ada di tempat ini, saudara bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara ada di tempat ini. Dari sekian ribu, mungkin sekian juta orang di luar, mereka gak kenal siapa Yesus. Dan saudara sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, direncanakan. Sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula. Amin. Kita dikenal sejak semula sama Tuhan. Juga dia tentukan sejak semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu kita dijadikan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus. Serupa apanya Pak? Serupa karakternya, pribadinya. Hatinya dia itu ada di dalam kita. Sudah ditentukan supaya ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Bagi siapa, coba lihat ini. Siapa yang telah dia tentukan sejak semula, juga dia panggil. Dan siapa yang dia panggil, bukan kita yang panggil dia, saudara. Tapi dia yang panggil kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi Yesus yang memilih kita. Saudara harusnya bangga, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena pilihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan kita yang memilih dia, saudara. Tapi Yesus yang memilih engkau. Dan bukan hanya dipilih, kita ini dibenarkan. Gak ada satupun dari kita ini orang benar tadinya, saudara. Kita dibenarkan oleh karena Yesus sudah panggil dan pilih kita. Kita jadi dibenarkan. Dan lebih hebat lagi, selain kita dibenarkan, saudara untuk menjadi serupa dengan dia, saudara dimuliakan. Wow, dimuliakan bukan karena apa yang kita punya, tapi dimuliakan karena pilihan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dibenarkan. Karena kita sudah ditentukan sejak semula. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu predestin. Kita sudah ditentukan sejak semula. Ya, oleh karena kasih karunia. Nah, kasih karunia ini harus kita bagikan kepada orang lain. Saudara harus berikan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Yang sudah saudara terima, yang Tuhan berikan dalam hidupmu kepada orang lain. Makanya kasih karunia itu begini. Kasih karunia itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan terus melimpah dan tidak akan pernah berhenti. Ketika kasih karunia itu tidak berhenti cuman sampai kepada diri kita sendiri.
Kalau saudara belajar kisah para rasul, mereka luar biasa. Gereja dibuat luar biasa, bertumbuh luar biasa, mujizat terjadi di mana-mana. Saudara tahu, karena bukan mereka hebat berkhotbah, bukan mereka punya harta yang melimpah, bukan karena mereka ini orang yang pinter ngomong, bahkan Alkitab bilang mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara kalau mau hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, jangan sampai hanya di dalam dirimu sendiri. Saudara merasa bahwa sudah diselamatkan, selesai. Sudah diberkati, puji Tuhan. Anak-anakku sudah baik-baik, ya sudah nggak perlu melayani lagi. Saudara jangan sampai seperti itu. Karena kasih karunia itu yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, akan terus Dia tambahkan dalam hidup kita. Bertambah, bertambah, bertambah. Ketika kapan? Ketika kita bagikan kepada orang lain. Makanya kayak sumur itu ya saudara. Ketika sumur itu ditutup dan kita tidak pernah ngambil airnya lagi, maka air itu akan berhenti. Tapi ketika sumur itu kita ambil terus airnya, maka air itu tidak akan pernah berhenti. Yesus pernah bilang sama wanita Samaria, kalau kamu minum air yang lain, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, air itu akan melimpah dalam hidupmu. Artinya apa? Tidak ada yang lain selain kita harus melekat kepada Yesus. Selain kita harus semakin cinta sama Dia, mengasihi Dia. Apapun boleh terjadi, saudara. Masalah boleh datang yang gak kita undang tiba-tiba muncul. Baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga. Kita gak pernah harapkan itu tiba-tiba muncul. Satu hal, kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Kepada Yesus, sebab segala sesuatu dikatakan tadi, turut bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Untuk memproses kita menjadi serupa dengan Dia. Nah kalau kita sudah bisa mengerti itu, maka lebih mudah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena bukan kita yang mencari kemuliaan atas diri kita sendiri, tapi Tuhan yang dimuliakan. Nah dalam Lukas pasal yang keempat ini kita belajar bagaimana respon daripada jemaat pada waktu itu. Saudara, dikatakan bahwa dengan kata-kata yang indah, Yesus mengajar pada waktu itu. Setelah dia baca Lukas pasal 4, 18 dan 19, dia tutup kitabnya para ahli itu dan dia berikan, lalu dia mulai berkhotbah. Dia mulai menyampaikan khotbahnya dia di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Dan mereka kagum, mereka sangat kagum, mereka sangat heran, mereka sangat takjub dengan apa yang Yesus katakan. Saudara, pujian itu bisa meningkatkan kreativitas di dalam diri kita. Amin. Bayangin kalau saudara punya anak, lalu saudara gak pernah puji dia, saudara diemin aja, dia berprestasi, saudara biarkan, ya, maka anak itu akan berpikir, percuma juga aku melakukan semuanya ini. Percuma juga aku belajar sudah susah-susah, kok papa mamaku gak pernah memuji nilai-nilaiku. Makanya itulah pujian itu penting, tapi ini ada dua tension yang harus sama-sama kita lihat. Memang pujian itu perlu, saudara. Tapi dari pihak yang memuji pun, itu juga diuji. Jangan kita yang memuji ini cuman karena kita lihat yang permukaan, yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja. Tapi kita gak pernah menyelami dan mendalami maksudnya ini apa. Pada waktu itu tetangga-tetangga daripada Yusuf, mereka cuma lihat Yesus sebagai anaknya Yusuf. Tetangga kita ini anaknya Yusuf, luar biasa hebat ya. Padahal dulu kecilnya kayak gak nyangka loh. Dia kok bisa khotbah indah banget. Luar biasa, mereka kagum. Bahkan Alkitab berkata membenarkan apa yang Yesus katakan. Tapi saudara lihat, manusia itu isu tempe bengi dele saudara. Oh maksudnya itu bahasa Ibrani. Jadi pagi itu tempe, sorenya bisa jadi kedele, itulah manusia. Gak pernah bisa puas. Makanya kekaguman dan pujian, saudara perhatikan ini. Jangan buru-buru memuji, mengagum tanpa engkau mengenal. Tanpa pengenalan tidak akan pernah membawa
dampak dan perubahan yang signifikan di dalam perjalanan iman kita. Kita cuma kagum permukaan doang. Kita cuma sampai kepada kognitifnya kita. Kita tangkep itu, wow luar biasa. Makanya gak heran orang Kristen suka dengan hal-hal yang tampak saja. KKR, itu berduyun-duyun. Tapi coba diajak, ayo kita yuk. Ada saudara kita ini yang lagi dalam terikat nih. Lagi dalam keadaan susah ini, kita kunjungan. Wah nanti dulu, sebentar dulu. Nah ini, tujuan dari gereja sudah mulai melenceng. Jadi kita ini ada di dalam komunitas, bukan untuk apa? Disukai. Dan menyukakan semua orang. Ini harus sadar, saudara. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai yang diberikan tanggung jawab di gereja maupun di tempat pekerjaan. Ketika kita ini ada di dalam proses-proses, kita ini gak bisa menyukakan semua orang. Gak bisa. Dan kita pun juga gak perlu nuntut semua orang itu suka sama kita. Memang itu yang Yesus ajarkan. Tetapi ya kita ini harus mengasihi semua orang tanpa syarat. Memang kalau mengasihi orang yang suka sama kita gampang, saudara. Saudara mengasihi orang yang gak pernah menyakiti saudara itu gampang. Tapi akan menjadi lebih sulit ketika saudara ini tahu Anda gak disukai dan Anda sendiri sebetulnya gak suka dengan orang itu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi saudara jangan merasa bahwa aku suka kok sama semua orang. Semua orang juga suka sama saya. Loh saudara lebih hebat dari Yesus berarti. Yesus saja ngomong. Jadi kita nggak bisa, kita disukai oleh semua orang, enggak. Nggak masalah kita nggak disukai semua orang. Nggak masalah kita bahkan dibenci oleh semua orang, nggak apa-apa. Yang penting kita ada dalam kebenaran. Dan yang paling utama lagi, kita harus bisa mengasihi orang yang bahkan musuh kita. Itu yang Yesus ajarkan. Kalau dunia ajarkan, gampang saudara. Kamu baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Nah itu yang firman katakan, kalau kayak begitu apa gunanya? Gak ada gunanya kata Tuhan. Justru kita di dalam proses menjadi serupa dengan dia, kita akan ketemu dengan yang kayak begitu-begitu. Tapi itulah sebetulnya Tuhan itu juga turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Buat kita sendiri. Muncul karakter-karakter Tuhan. Muncul bagaimana kita bisa mengasihi sekalipun kita difitnah, kita dianiaya. Ya saya bersyukur sih di sini nggak ada lah ya. Ada GKM atau GKK yang menganiaya jemaatnya gitu. Kan nggak ada. Paling menganiaya dengan kata-kata terus Anda tersinggung gak mau komsel lagi. Kan gak ada. Yesus bilang kamu dalam melawan dosa. Gak sampai berdarah-darah. Gitu. Nah, yang kedua reaksi mereka apa? Mereka sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Pasal 4 ayat ke-28. Pertanyaannya loh kenapa? Kok bisa tadinya mereka takjub, kagum, heran. Terus mereka itu sangat membenarkan Yesus. Bahkan di dalam kosa-kusuk, luar biasa ya. Khotbahnya bagus banget loh. Aku diberkati luar biasa. Tiba-tiba beberapa menit kemudian mereka marah. Yang membuat marah apa saudara? Ini sebetulnya. Ketika kita menggunakan iman untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri. Dan kita ini selalu berharap mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka sebenarnya Tuhan itu bukanlah Tuhan atas diri kita. Tetapi kitalah yang menjadi Tuhan atas keinginan kita sendiri. Saudara, gak banyak orang itu suka dengan apa yang mereka dengar. Makanya ada pepatah mengatakan begini. Orang itu suka dengan apa yang mereka ingin dengar. Tetapi mereka gak suka dengan apa yang mereka perlu dengar. Di gereja saudara kalau cuman ingin mendengar apa yang ingin aku dengar. Saudara enggak jauh-jauh. Peringatan kita di Lukas pasal yang keempat ini. Orang-orang Nazaret pada waktu itu melakukannya juga. Dan mereka kecewa dengan Yesus. Kenapa? Mereka minta supaya Yesus bikin mujizat. Mereka dengar Yesus terkenal di mana-mana.
Yesus bikin orang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan mati bangkit. Bahkan di Kapernaum itu tempat di mana Yesus banyak bikin mujizat di situ. Dan ketika di Nazaret, mereka bangga gitu. Wah, ini anak Nazaret nih. Wah, ini anak gedong setan gitu. Kembali ke asalnya, bikin mujizat dong. Kamu bikin mujizat di sini. Jangan cuma di tempat lain kamu bikin mujizat. Tanda-tanda itu kasih sama kita. Tapi saudara tahu jawaban Yesus menyakitkan hati mereka. Yesus bilang, banyak janda-janda di Israel pada waktu ini dan perkataan ini benar. Zamannya Elia, janda-janda Israel itu mereka minta mujizat. Mereka, Tuhan gak kasih mujizat. Malah justru mujizat diberikan kepada janda-janda di Sarfat. Dan Naaman itu siapa saudara? Naaman itu bukan orang Yahudi. Dia orang Syria. Tapi Tuhan bisa bikin mujizat dimanapun dia mau bikin mujizat. Dan Yesus membalikkan itu. Dengan kata lain begini, Yesus itu mau bilang begini, sudahlah kamu itu selalu minta mujizat. Selalu minta tanda. Selalu minta yang baik-baik saja. Tapi ketika Yesus bilang seperti itu, membongkar hati mereka. Wah, ngamuk mereka saudara. Mereka marah. Yang tadinya beberapa menit yang lalu bangga, heran. Wih, ternyata di Nazaret ada ya. Orang yang luar biasa, nabi seperti ini. Yang ngomongnya indah banget. Tiba-tiba menit berikutnya mereka marah. Gara-gara apa? Tersinggung saudara. Saudara, saya beritahu. Kalau hari ini, saudara menyimpan kekecewaan. Simpan ketersinggungan. Simpan pahit hati dalam hatimu. Saudara beresin itu. Beresin, minta sama Tuhan. Beresin, lepaskan, ampuni. Ampuni orang yang menjengkelkan engkau. Ampuni orang yang mengecewakan Anda. Ampuni orang yang benar-benar membuat Anda hari ini mungkin merasa engkau menjadi korban. Ampuni mereka. Sebab apa? Kalau tidak, urapan Tuhan tidak akan pernah turun dalam hidup kita. Saudara cuma ada dalam ikatan. Saudara ada dalam kurungan yang gak bisa keluar dari kurungan itu. Sehingga Tuhan tidak bisa pakai hidupmu untuk jadi berkat buat orang lain. Gereja ini luar biasa. Penuh dengan kasih karunia. Tapi jangan berhenti sampai kepada diri kita sendiri. Saudara mulai beresin. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengerikan saudara. Tadinya mereka memuja-muja, bahkan begitu banyak orang tertuju matanya kepada Yesus, gak kedip saudara. Karena betapa Yesus pada waktu ngajar, luar biasa, bagus banget. Sampai heran mereka. Iki anak Yusuf, kok bisa kayak begini ya? Mereka terkagum-kagum, dengan cepat marah. Saudara. Setelah marah, lebih ngeri lagi, mau membunuh Yesus. Coba, tetangganya sendiri. Yang mereka kenal saleh, mereka kenal baik. Yusuf dan Maria adalah orang-orang baik. Dan anak-anaknya itu gak cuma Yesus, mereka semua saya percaya. Mereka dididik dengan baik, sopan sama orang lain, baik dengan orang lain, gak pernah menyakiti orang lain, berusaha membantu orang lain. Tapi saudara, tindakan daripada tetangga-tetangganya ini mengerikan. Dia bawa Yesus ke tepi jurang, saudara. Mau dibunuh sama mereka. Nah, saudara, kenapa bisa terjadi begitu? Karena Yesus sudah mengingatkan begini. Jikalau dunia membenci kamu, dalam Yohanes 15 ayat 18 ya, sampai 23. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Hari ini peringatan buat kita semua. Saudara, kalau ada yang membenci kita, ada yang memusuhi kita, ada yang bahkan menganggap kita ini musuhnya. Kita gak cari musuh saudara. Tapi bisa saja karena saudara ini adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Maka engkau akan dimusuhi. Engkau akan diiri sama orang lain. Kalau hari ini saudara belum diiriin sama orang lain. Ya. Kalau anekdotnya itu kalau Anda gak ngiri ya kanan aja kan gitu. Tapi kalau belum diiri oleh orang lain. Harus ngaca loh saudara. Artinya gak ada yang spesial dalam hidup kita. Bener gak? Gak ada yang bagus dalam hidup kita. Gak ada orang itu iri karena kita jelek. Gak ada. Kalau ada orang ketemu sama saya. Wih Pak Andi tambah lama kok tambah ganteng ya. Gitu kan.
Ya saya cuma bilang, oh berarti ibu masih punya iman yang besar. Saya bilang. Berarti ibu masih punya iman, saya bilang. Yang kedua, mata ibu masih tajam, saya bilang gitu. Kalau sudah kabur ya lain, nanti lihat muka saya. Saudara, jangan gimana ya, maksudnya betul-betul kita ini ngerti gitu loh. Itu. Ya, jadi memang seperti itu, ada yang benci, ya nggak apa-apa. Dalam perjalanan iman saya, dalam pelayanan, itu biasa saudara. Dan orang-orang yang 20 tahun lalu, yang pernah berproses dengan saya, dulu benci, sekarang rindu saudara. Bisa nelpon lagi, mau ketemu lagi, mau konseling lagi. Saudara lihat, selama kita ada dalam kebenaran, gak usah takut. Ya, lalu 19, dikatakan sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Amin. Kita bukan dari dunia. Coba kasih tahu kiri kananmu, kita ini alien loh. Gitu, kasih tahu. We are an aliens. Kita bukan dari dunia ini. Kita ini makhluk sorga yang dititipkan di dunia ini untuk menjadi berkat buat sekeliling kita. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Gak heran kita hidup dalam kebenaran. Makanya banyak orang bilang, Pak kenapa ya Pak? Saya ini semakin mau cinta sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Masalah saya kok semakin banyak. Bagus Bu, saya bilang. Artinya dunia semakin benci sama kita. Gak apa-apa. Semakin masalah banyak, semakin Tuhan akan tunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Semakin kita kelihatan lemah, kekuatan Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Asal kita terus fokus sama Dia. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Lalu yang terakhir dikatakan begini. Ayat yang ke-23. Sorry. Bisa mundur lagi ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Saudara perhatikan itu. Jadi setiap kali ada kejadian, ada persoalan dalam hidup kita. Baik itu di keluarga maupun di luar daripada lingkaran keluarga kita. Ketika ada kebencian itu datang dalam hidup kita. Saudara ingat ayat ini. Karena Dia sudah dulu membenci Yesus, maka Dia membenci kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sampai para pendengarnya yang tadinya takjub, tadinya wah luar biasa mengelulukan, tiba-tiba marah, tiba-tiba sampai mau membunuh Yesus. Karena ini saudara. Karena mereka tidak mengenal Dia. Tidak ginosko. Ginosko itu mengetahui melalui pengalaman pribadi. Orang Kristen harus melewati yang namanya pengalaman pribadi. Saudara harus melewati proses. Pengalaman pribadi itu enggak enak seringkali. Tapi ingat, Yesus pernah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku tidak pernah melupakan engkau. Jadi ada prosesnya. Ada bentukannya dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kita harus ginosko dengan Dia. Dan dikatakan Filipi 3 ayat yang ke-10, semua yang kuinginkan adalah mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkannya dari kematian. Aku mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Saudara mengenal Kristus paling tidak bisa melewati dua ini. Yaitu lewat firman-Nya dan satu lagi lewat penderitaan di dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Kalau saudara belum melewati ini dan saudara tetap tampil sebagai pemenang,
maka saudara belum bisa dikatakan bahwa Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Karena teladan kita siapa? Yesus. Yesus sudah mengalami itu. Memang dia diludahi, dia dihina, dia dicaci. Bahkan dia dihajar seperti orang yang sangat-sangat luar biasa ya saudara. Tapi Yesus memberikan teladan buat kita. Bahwa apapun yang dia sudah lewati, kita pun ketika kita melewati kita gak kuat. Kita ingat Yesus adalah teladan kita. Ya, jadi pengenalan lewat ini. Jika Anda ingin mengenal Tuhan, Anda harus datang kepada Kristus. Setiap saat Tuhan tercermin di dalam anaknya yang tunggal. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Untuk mengenal yang lain. Dan pengetahuan yang sempurna tentang keduanya dapat ditemukan di dalam apa? Alkitab. Saudara harus baca Alkitab. Saudara harus belajar mengenal pribadinya lewat firman-Nya. Harus belajar Alkitab. Baca Alkitab. Telusuri, renungkan Alkitab. Apa yang Yesus kerjakan di dalam masa-masa waktu dia melayani. Nah, kesimpulannya, di dalam Matius 13 ayat yang ke-58. Ini masih relate dengan Lukas pasal yang keempat tadi. Dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka. Dikatakan apa? Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, kita jangan menjadi miracle chaser. Menjadi pemburu mujizat. Kita selalu minta mujizat dalam hidup kita. Kita selalu dalam keadaan kesulitan, kita selalu, mana Tuhan mujizatmu? Mana tanda daripadamu? Jangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Dan problem, masalah, persoalan yang gak pernah kita minta, itu selalu disodorkan dalam hidup kita untuk menguji kita. Apakah kita tetap mengasihi Dia, atau kita beralih mengasihi dunia ini. Mengenal Dia dengan benar. Dan mujizat itu bukan seperti yang kita pikir selama ini. Mujizat itu adalah kelahiran Yesus yang ajaib. Lewat Roh Kudus. Dan kematian Yesus yang luar biasa itu, saudara. Yang kita kenang selama ini. Jadi sebuah kematian yang sangat mengerikan. Tapi itu diberikan buat saudara dan saya. Kasih karunia itu sudah dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Lewat Dia mati di atas kayu salib. Lewat kematiannya yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi itu. Supaya saudara dan saya diberkati oleh Dia. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bisa membuka mata kita. Bisa berjalan dengan jalan-jalannya. Mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Dan mujizat yang terakhir, yang paling hebat adalah kebangkitannya. Dan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya yang akan kita nikmati. Kalau saudara hari ini mengalami persoalan masalah, badai itu sudah pasti akan berlalu. Persoalannya setelah badai, apa yang ada di dalam hatimu? Masalah boleh ada, masalah itu pun akan segera berlalu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu akan menentukan langkah-langkah kita yang selanjutnya. Kedewasaan Tuhan mau dalam hidup kita. Mujizat jangan dikejar, saudara. Mujizat itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Urapannya sudah ada atas kita. Dan kitalah yang Tuhan pakai untuk menciptakan mujizat itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan, saya undang teman-teman.